Aku Asti dan kamu sedang nonton cerita horor dalam menit, membahas sesuatu yang menyeramkan dengan cara asik dan menarik. Hari ini kita akan bahas lukisan-lukisan yang menimbulkan efek tidak nyaman bagi siapapun yang memandang. Langsung aja. Yang pertama ada Oi Wilan. Lukisan ini terkenal di mana-mana. Ini adalah putri dari Oi Tiong Ham, orang Indonesia terkaya di Asia abad 19. Dan lukisan ini dipajang di Hotel The Sugar Baron Room, Tugu, Malang. Bisa dilihat lukisan ini menimbulkan efek serem dari tatapan mata Oi Wilan. Katanya orang yang ngeliatin ini malamnya akan didatengin dimanapun dia menginap. Menurut aku nih ya, ini dari mindset kita yang udah memang tertanam di pikiran kita bahwa sesuatu yang berambut panjang dan berbaju putih panjang itu identik dengan sesuatu yang menyeramkan. AKA sebut aja kuntilanak, dia berambut panjang. Sundel bolong, dia juga rambut panjang, dress putih, ya kan? Dari film-film hantu yang kita tonton selama ini. Jadi itu masuk ke mindset kita dan akhirnya membuat kita merasa serem ketika melihat lukisan seperti ini. Apalagi ditambah lukisan ini matanya mengarah ke kita. Ada kebiasaan bahwa kita kalau diajak ngobrol itu nggak melihat matanya, mata lawan bicara. Karena takut dianggap nggak sopan dan takut dianggap menantang. Padahal secara psikologis itu justru menunjukkan bahwa kita menghargai lawan bicara kita dan kita tertarik sama topik pembicaraan yang sedang kita bicarakan. Tapi beberapa masyarakat berpikir bahwa itu sebagai wujud perilaku tidak sopan dan menantang. Jadi ketika ngelihat lukisan yang matanya mandang ke kita akan langsung merasa nggak nyaman gitu. Dan kemanapun arah kita gerak, si lukisan ini seolah-olah ikut ngeliatin kita gitu. Jadi seolah-olah mengamati gerak-gerik kita. Padahal sebenarnya nggak gitu. Memang ada teknik dari seni lukis yang membuat mata itu terlihat hidup. Ada tekniknya gitu. Next adalah lukisan Nyi Roro Kidul. Ini udah aku bahas di postingan aku minggu lalu. Yang kabarnya lihat 15 menit aja kita udah merasakan ada yang hadir. Silahkan cek postingan aku minggu lalu, itu lengkap banget efek-efeknya apa aja. Nah, kalau menurut aku sih ini lagi Nyi Roro Kidul itu adalah penguasa pantai selatan. Jadi ketika kita nonton lukisan Nyi Roro Kidul, itu udah ada masuk di mindset kita berdasarkan cerita turun-temurun, cerita masyarakat, film, bahwa ketika melihat lukisan Roro Kidul pasti yang ada di pikiran kita adalah ombak, melati, ratu dengan baju yang serba hijau, dan lain sebagainya. Itu udah masuk ke mindset kita gitu. Jadi ketika melihat langsung itu yang timbul gitu loh. Jadi sebenarnya semuanya berasal dari pikiran kita lagi. Lanjut, ada Bernardo de Galvez. Ini adalah jenderal Spanyol yang bantu Amerika dalam perang kemerdekaan melawan Inggris. Dan ini dipercaya ketika dilihat gitu, bola matanya bisa gerak waktu kita ngelihat dalam kurun waktu yang cukup lama. Itu bola matanya bergerak. Kembali lagi ke teknik seni lukis, ada teknik yang membuat mata ini terasa hidup. Caranya adalah membuat mata ini jadi, karena kita kan lukisnya di kertas gitu ya, kertas atau kanvas, semuanya media data. Bagi para pelukis, itu ada tantangan tersendiri gimana caranya bikin mata itu ada rongga-rongganya. Karena mata kan dia nggak datar, ada rongga di pojok sini, ada juga ada lipatan-lipatannya. Itu ada teknik khusus yang bisa membuat mata itu jadi benar-benar, ya ini mata gitu loh bentuknya. Itu ada, butuh latihan, butuh jam terbang juga. Dan kalau lukisannya hasilnya sudah seperti ini pelukisnya udah jago banget gitu lah. Apalagi bisa menimbulkan efek matanya bisa bergerak. Ada juga penjaga dari museum tempat lukisan ini dipajang yang mengatakan bahwa jarinya juga bisa gerak. Jadi begini,
Manusia itu punya syaraf atau sensor rasa takut yang membuat mereka jadi mempunyai pikiran yang enggak. Iya kan, sering kan kita jadi pas gelap gitu ngelihat ada tumpukan tikar berasa itu kayak orang duduk deh gitu. Setelah lampu dinyalakan ternyata oh tikar. Terus apalagi misalnya bayangan baju itu kayak ada orang di situ. Ternyata setelah lampu dinyalain oh baju. Ada hal-hal seperti itu yang membuat pikiran kita akhirnya mengubah sesuatu di sekeliling kita jadi sesuatu yang hidup. Next, yang terakhir ada Pogo the Clown. John Wayne Gacy itu adalah kriminal yang telah merenggut 30 nyawa anak-anak dan remaja laki-laki. Dan ketika membunuh, dia pakai kostum badut yang dia namakan Pogo. Dan ketika tertangkap, akhirnya diputuskan akan diadili, akan dieksekusi mati. Sambil menunggu masa eksekusinya, di dalam penjara dia melukis. Dia melukis dirinya sendiri dalam kostum badut. Dipercaya setelah dia dieksekusi mati, lukisan ini dirasuki oleh arwah dari John Wayne. Benar tidaknya kita nggak tahu, karena aku juga belum pernah lihat lukisan ini secara asli. Cuman kalau lihat lukisan ini dan membaca ceritanya jadi serem. Tapi kalau lihat lukisan aja tanpa membaca cerita, biasa aja. Oh, lukisan badut lucu, badut pesta, iya kan? Jadi sebenarnya yang bikin serem apanya? Ceritanya. Dan seringkali kita juga gitu, termakan cerita gitu. Jadi misalnya lewat suatu tempat biasa aja, begitu ada cerita serem, kita lewat situ jadi takut. Iya atau iya? Sering seperti itu. Jadi sebenarnya semuanya berasal dari pikiran kita. Ada lagi contoh lukisan yang aku bikin sendiri. Ini dia. Tahu siapa dia? Najwa Shihab. Apakah dia serem? Enggak. Tapi ketika kamu ngeliat lukisan ini malam-malam, mustahil kamu nggak merasa diamati. Kenapa? Karena matanya menuju ke kita. Lanjut lagi, ini dia. Angelina Jolie. Cantik, seksi, berprestasi. Tapi ketika dibentuk dengan lukisan seperti ini dan dipajang, malam-malam kamu lewat gitu aja di dinding, kamu akan merasa ada satu wajah yang mengamati. Karena aku seringkali merasa gitu. Setelah aku lihat, oh ternyata lukisan ini. Kenapa? Ada teknik khusus untuk membuat matanya mengarah ke kita. Jadi ada di mata itu ada yang namanya titik-titik putih itu. Ceritanya pantulan sinar untuk membuat mata ini terarah kemana gitu loh. Jadi ada tekniknya lah itu. Dan lukisan ini kalau kamu lihat malam-malam jadinya serem. Gitu ya. Jadi mulai sekarang kalau lihat sesuatu nggak usah berpikir macam-macam dulu, coba berpikir positif, kita lihat efeknya bagaimana. Oke? Terima kasih sudah nonton. Buat kamu yang punya cerita, punya lukisan yang serem dan pengen kita bahas di sini, kirimkan aja ke emailku santosaasti2@gmail.com atau kamu bisa DM ke Instagramku @astisantosa89. Jangan lupa follow, nyalakan notifikasinya, jangan lupa like and subscribe biar kamu tahu kalau ada video baru dari aku. Oke, sampai ketemu minggu depan. Oh ya, jangan lupa tetap jaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker karena kita masih dalam masa pandemik. Tetap berdoa untuk para pejuang di garda terdepan agar semuanya bisa tetap sehat, selamat, bisa tetap semangat. Dan kita juga sama-sama berdoa biar pandemik ini segera berakhir dan kita bisa menjalani kehidupan seperti biasa lagi. Oke, terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu minggu depan.